Dari mahasiswa Sultan Al-Agung ingin mewawancarai Ibu mengenai kapan berdirinya kantor agensi prudensial ini. Terima kasih buat adik-adik dari perguruan Sultan Agung. Kantor agensi ini bersifat kantor agensi ya, yang berada di Jalan Mahidin nomor 2B ini berdiri pada tahun 2007. Terus apa saja visi dan misi dari prudensial ini? Visi dari prudensial, dia menjadi perusahaan nomor 1 di Asia dalam hal pelayanan nasabah, memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham dan mempekerjakan orang-orang terbaik. Itu yang menjadi visinya. Kemudian menjadi misinya adalah menjadi perusahaan jasa keuangan retail terbaik di Indonesia. Terus Bu, apa saja sih tugas dari agen prudensial ini? Kalau tugas dari agen prudensial itu banyak ya. Yang pertama itu dia melayani nasabah dalam hal penjualan polis, yaitu sebelum dia mendapatkan nasabah itu sampai dia memperoleh membuka polis, dia itu ada langkah-langkah untuk ke sana ya. Mereka itu akan melakukan pendekatan dulu ya, mengadakan survei juga, nggak langsung tiba-tiba dipaksa. Kemudian kalau mereka sudah diterima menjadi nasabah, dia sudah memiliki polis, tidak berhenti sampai di situ. Jadi dia sudah seperti keluarga. Jadi kalau terjadi resiko terhadap nasabah sesuai dengan manfaat yang ada di dalam polis, tetap apapun ini ada sebuah polis, apa yang diambil di dalam polis ini, misalnya manfaatnya itu ada jiwa saja, makanya apabila terjadi resiko meninggal dunia, nah agentnya membantu untuk mengurus klaim meninggal ya. Kemudian kembali lagi apa manfaat yang diambil di polis itu, kalau ada dia ambil kesehatan maka dia akan membantu klaim rumah sakitnya. Misalnya dia ambil rumah sakit juga macam-macam. Jadi kembali kepada produk di dalam polis. Kalau dia ambil rumah sakitnya, klaimnya ada tingkatan terendah, ada misalnya dimulai rumah sakit yang HSC yang klaim A, B, C, D. Kemudian ada juga yang namanya Black Card, dia bisa sampai mencapai ke seluruh dunia, ya. Jadi Black Card namanya. Jadi dia akan mengurus klaim nasabah rumah sakitnya itu, yang membantu. Kemudian kalau terjadi kecelakaan juga, apabila ada produk kecelakaan akan dibantu klaimnya. Kemudian kalau misalnya nasabahnya juga ada minta tolong, misalnya ada pengambilan data, apabila ada produk kecelakaan akan dibantu klaimnya. Kemudian kalau misalnya nasabahnya juga ada minta tolong, misalnya ada pengambilan dana, withdrawal namanya, akan dibantu itu oleh agennya. Kemudian mengingatkan jatuh tempo pembayaran premi setiap bulannya kepada nasabah. Kemudian memang seperti keluarga, kita akan datang lagi bulan-bulan berikutnya untuk mengadakan ya, nama sudah keluarga akan bertanya kembali sudah bagaimana, siapa tahu mana mau diupgrade lagi polisnya, yang misalnya tadinya dia kesehatannya mungkin yang rendah, kemudian dia sudah tahu manfaatnya bagus, kemudian mereka sudah ada ekonominya sudah mulai meningkat, dia mau upgrade tambah premi. Jadi banyak sebenarnya tugas-tugas seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja dulu. Selanjutnya Bu, bagaimana sih struktur dari organisasi prudensial yang berada di jalan ini? Atau yang berada di pusat gitu? Oh gitu. Kalau untuk struktur organisasinya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya, yaitu dari presiden direktur ya, kemudian dia direktur, kemudian di bawahnya ada tim manajemen senior di situ. Itu di dalam itu ada RADD namanya, ada ADS gitu, kemudian ada di bawahnya ada agen ya. Inilah dia kantor keagenan, itulah yang menangani ya tempat agen-agen potensial. Terus Bu, apa saja prinsip-prinsip dalam prudensial ini? Kalau prinsip-prinsipnya itu ya memiliki itikat baik ya, memiliki itikat baik, saling ketergantungan lah antara adanya hubungan antara tertanggung dan penanggung. Tertanggung itu yaitu nasabah itu sendiri, penanggung itu itulah perusahaan prudensial itu sendiri. Apabila terjadi resiko terhadap nasabah, perlindungan apa yang akan diberikan kepada nasabah kembali ke dalam polis, maka penanggung akan memberikan sesuai yang ada di polis. Itulah prinsip-prinsip. Dan apa keunggulan dari prudensial ini?
Kalau keunggulannya ya memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memiliki manfaat perlindungan yang dibutuhkan. Bagaimana strategi pemasaran agen PT Prudensial ini dalam mempertahankan loyalitas nasabah secara syariah? Bagaimana strategi pemasaran agen PT Prudensial dalam mempertahankan loyalitas nasabah dalam perlihat syariah? Syariah. Ya, karena memang kembali kepada prinsipnya tadi, kita akan memberikan fasilitas training kepada agennya supaya lebih memahami produk tentang ruling syariah itu. Kemudian karena di situ kan sistem asuransi syariah itu kan pengumpulan dana dan berbagi hasil. Jadi itu ya. Apa saja yang ditanggung oleh Prudential Bu? Ya, yang ditanggung oleh perusahaan kembali kepada polis. Apa yang diambil oleh nasabah di dalam polis ini, itulah yang akan ditanggung Prudential. Misalnya tadi di dalam polis itu ada produk manfaat meninggal, itu yang ditanggung. Kalau ada dibuat di situ kesehatan, berarti itu ditanggung. Berarti ada meninggal, ada kesehatan. Nah, itu namanya produknya ada dua, unit link dan tradisional ya. Selanjutnya Bu, berapa besaran limit pertanggungan yang diterima Prudential ini? Ya, itu tergantung manfaat yang dipilih dan besaran premi. Nah, kemudian asuransi pendidikan ada gitu. Jadi kan ditanya tadi berapa besaran limit pertanggungan? Nah, berapa besaran limit pertanggungan, ya kan? Jadi itu tergantung manfaat. Misalnya kalau misalnya dia pooling asuransi atau asuransi baru itu sampai 99 tahun untuk jiwanya, manfaat jiwanya. Kemudian kalau misalnya dia tradisional juga ada yang namanya kayak Cinta, itu dia sampai 20 tahun masa perlindungannya. Jadi kalau misalnya produknya PCB 88 itu true krisis cover benefit itu sampai 88 tahun. Jadi masing-masing produk itu ada masa-masa perlindungannya. Jadi kalau misalnya ambil kesehatan, tergantung kembali lagi di dalam polisnya antara agen dan nasabah. Pembicaraan di awal itu dia sampai berapa tahun yang mau diambil. Misal kesehatannya saya sampai 65 tahun ditanggung, saya sampai 75 tahun ditanggung, bisa diambil saya sampai kapan di polis itu ada. Jadi nggak bisa kita sebutkan semua ya, karena memang tergantung polis apa yang diambil. Ada yang tradisional, ada yang unit link. Jadi seperti itu. Terus Bu, resiko seperti apa yang mendapatkan perlindungan dari Prudential ini? Iya, resiko apa yang ditanggung? Iya kan? Kalau resiko itu kan sama, kayaknya pertanyaannya hampir mirip-mirip, cuman beda-beda sedikit lah ya. Ya, resiko yang ditanggung ya. Nah, di dalam polis itu juga kembali kita berbicara ke dalam polis apa yang tertulis di situ. Kalau resiko ditanggung ya satu meninggal kan asuransi jiwa ya. Kemudian ada kecelakaan kalau ada di dalam polisnya ya. Ada kesehatan, ada apabila ada produk kecelakaan akan dibantu klaimnya. Kemudian kalau misalnya nasabahnya juga ada minta tolong, misalnya ada pengambilan dana, withdrawal namanya, akan dibantu itu oleh agennya. Kemudian mengingatkan jatuh tempo pembayaran premi setiap bulannya kepada nasabah. Kemudian memang seperti keluarga dia kita akan datang lagi bulan-bulan berikutnya mengadakan ya nama sudah keluarga akan bertanya kembali sudah bagaimana, siapa tahu mana mau diupgrade lagi polisnya yang misalnya tadinya dia kesehatannya mungkin yang rendah, kemudian dia sudah tahu manfaatnya bagus, kemudian mereka sudah ada ekonominya sudah mulai meningkat, dia mau upgrade tambah premi. Jadi banyak sebenarnya tugas-tugas kayak itu ya. Nah, mungkin itu aja dulu. Selanjutnya Bu, bagaimana sih struktur dari organisasi Prudential yang berada di jalan ini? Atau yang berada di pusat gitu? Oh gitu. Kalau untuk struktur organisasinya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya, yaitu dari presiden direktur ya, kemudian dia direktur, kemudian di bawahnya ada tim manajemen senior di situ. Itu di dalam itu ada RADD namanya, ada ADS gitu, kemudian ada di bawahnya ada
agen. Ya, inilah dia kantor keagenan, itulah yang menangani yang tempat agen-agen bekerja. Terus Bu, apa saja prinsip-prinsip dalam prudensial ini? Kalau prinsip-prinsipnya itu ya memiliki itikat baik ya, memiliki itikat baik, saling ketergantungan lah antara adanya hubungan antara tertanggung dan penanggung. Tertanggung itu yaitu nasabah itu sendiri, penanggung itulah perusahaan prudensial itu sendiri. Apabila terjadi risiko terhadap nasabah, perlindungan-perlindungan apa yang akan diberikan kepada nasabah kembali ke dalam polis, maka penanggung akan memberikan sesuai yang ada di polis. Itulah prinsip-prinsip. Dan apa keunggulan dari prudensial ini? Kalau keunggulannya ya memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memiliki manfaat perlindungan yang dibutuhkan. Bagaimana strategi pemasaran agen PT Prudensial ini dalam mempertahankan loyalitas nasabah secara syariah? Bagaimana strategi pemasaran agen PT Prudensial dalam mempertahankan loyalitas nasabah dalam perlihat syariah? Syariah. Ya, karena memang kembali kepada prinsipnya tadi, Terima prudensial ini. ya itu tergantung manfaat yang dipilih dan besaran premi. Nah, kemudian asuransi pendidikan ada gitu. Jadi kan ditanya tadi berapa besaran limit pertanggungan? Nah, berapa besaran limit pertanggungan, ya kan? Jadi itu tergantung manfaat. Misalnya kalau misalnya dia pooling asuransi atau asuransi itu sampai 99 tahun untuk jiwanya, manfaat jiwanya. Kemudian kalau misalnya dia tradisional juga ada yang namanya kayak cinta itu dia sampai 20 tahun masa perlindungannya. Jadi kalau misalnya produknya PCB 88 itu true krisis cover benefit itu sampai 88 tahun. Jadi masing-masing produk itu ada masa-masa perlindungannya. Jadi kalau misalnya ambil kesehatan, tergantung kembali lagi di dalam polisnya antara agen dan nasabah. Pembicaraan di awal itu dia sampai berapa tahun yang mau diambil. Misal kesehatannya saya sampai 65 tahun ditanggung, saya sampai 75 tahun ditanggung, bisa diambil saya sampai kapan di polis itu ada. Jadi nggak bisa kita sebutkan semua ya, karena memang tergantung polis apa yang diambil. Ada yang tradisional, ada yang unit link. Jadi seperti itu. Terus Bu, resiko seperti apa yang mendapatkan perlindungan dari prudensial ini? Iya, resiko apa yang ditanggung? Iya kan? Kalau resiko itu kan sama kayaknya pertanyaannya hampir mirip-mirip, cuman beda-beda sedikit lah ya. Ya resiko yang ditanggung ya. Nah, di dalam polis itu juga kembali kita berbicara ke dalam polis apa yang tertulis di situ. Kalau resiko yang ditanggung ya satu meninggal kan asuransi jiwa ya. Kemudian ada kecelakaan kalau ada di dalam polisnya ya. Ada kesehatan, ada penyakit kritis, ya kan? Nah, ada krisis income apabila dia nanti sudah tidak bisa bekerja, ada dia dapat income per bulan. Ada tentang apa celah namanya, itulah dia untuk pendidikan anak-anak. Jadi macam-macam produk yang bisa ditanggung resiko-resikonya oleh prudensial. Tergantung apa yang diambil di dalam polis oleh nasabah. Berapa jumlah karyawan yang terdapat di prudensial jalan Wahidin? Kalau di kantor kita ini ada tenaga administrasi, karyawan kita ada 5 orang yang membantu proses kelancaran administrasi untuk nasabah. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kami semua mahasiswa Sultan Agung. Terima kasih Bu. Terima kasih.